Menurut gue pribadi, pengambilan keputusan itu adalah seni. Ya, karena setiap keputusan yang kita ambil sekarang akan menentukan akan menjadi apa kita di masa depan nanti. Dan menentukan kejadian apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Bahkan, detik ini, menit ini, jam ini, sekarang ini adalah hasil dari setiap keputusan yang telah kita buat di masa lampau. Di tahun 2023, sebuah keputusan besar yang telah gue ambil adalah menikahi seorang wanita yang sekarang telah menjadi istri gue tercinta, Maulidia Ananda. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, karena yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal seni dalam mengambil keputusan. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Keputusan adalah sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan. Keputusan juga menjadi sangat penting. Karena apa? Karena akan mempengaruhi hasil perjalanan hidup dan kualitas hidup kita ke depannya. Makanya, waktu kita ingin membuat keputusan, buatlah keputusan itu saat mood kita dalam kondisi yang baik dan tenang. Jangan saat emosi. Karena gini guys, biasanya waktu kita emosi, kita hanya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang buruk. Karena otak kita ini kurang dapat berpikir jernih saat kita sedang emosi. Oke, kita kembali ke topik utama. Jadi ceritanya, waktu gue masih kuliah di PKN STAN, ada pelajaran ekonomi yang ngebahas soal opportunity cost. Secara definisi sendiri, opportunity cost atau biaya peluang adalah konsep ekonomi yang merujuk pada nilai dari alternatif terbaik yang terbuang ketika seseorang membuat pilihan atau keputusan tertentu. Opportunity ini kan artinya peluang atau kesempatan. Cost ini adalah biaya. So, dalam pengambilan keputusan, opportunity cost adalah biaya yang harus dikeluarkan apabila ada peluang yang terlewatkan. Paham nggak? Biar gampang, kita langsung masuk ke contoh. Misalnya gue mendapatkan penawaran pekerjaan dari perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A menawarkan gaji yang lebih tinggi, tapi jam kerja juga yang lebih banyak. Sedangkan perusahaan B menawarkan gaji yang lebih kecil, tapi memiliki waktu luang yang lebih banyak. Kalau gue milih perusahaan A, gue bakal dapat duit yang lebih banyak, tapi waktu luang yang lebih sedikit. Tidur gue lebih sedikit, waktu main juga lebih sedikit. Kalau gue milih perusahaan B, gue dapat gaji yang lebih sedikit, tapi punya waktu luang yang lebih banyak. Entah waktu luang mau gue pakai apain nanti, mau tidur, mau main, mau nongkrong, mau ngopi, terserah lah pokoknya. Nah, setiap orang pasti punya persepsinya masing-masing, karena prioritas setiap orang berbeda-beda. Balik lagi ke tujuan teman-teman ke depannya mau bagaimana, lebih milih duit, apa waktu luang. Konsep opportunity cost ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misal contoh yang paling gampang, gua tuh baru pulang kerja jam 6 sore. Nah, dari jam 6 sore ini sampai jam 11 malam ini mau gua pakai apa? Apa gua milih buat nongkrong-nongkrong terus gibahin orang, atau gua milih buat bikin konten atau belajar, atau bisa juga gua pakai buat olahraga. Setiap keputusan yang gua ambil pasti ada biaya yang harus dikorbankan. Misal, gua pulang kerja milih buat nongkrong, alhasil biaya yang harus gua keluarin adalah gua nggak bisa buat konten atau belajar, dan gua nggak bisa melakukan olahraga. Jadi saran gue, bijaklah dalam membuat keputusan-keputusan kecil karena hal ini akan ngebentuk habit kita dan nentuin bakal kayak apa dan jadi apa kita di masa yang akan datang. Selain itu, konsep opportunity cost juga bisa ngebantu agar kita lebih bijak dalam membuat keputusan finansial. Contoh, kita baru dapat gaji sekian juta nih. Terus kita harus ngebuat keputusan mau diapakan duit ini. Apa mau dibelikan barang yang kita inginkan atau sebagian mau ditabung. Misal, kita mau beli barang yang kita inginkan, kayak HP terbaru. Biaya yang harus kita keluarkan adalah kita jadi nggak bisa nabung atau tabungan kita tinggal sedikit. Karena uangnya udah kepake buat beli barang yang kita inginkan. Tapi kita juga bisa memenuhi hasrat kita untuk memiliki barang yang kita inginkan. So, kita bakal jadi lebih happy. Kalau kita milih buat nabung, tabungan kita jadi bertambah. Tapi kita nggak mendapatkan barang yang kita inginkan. Kesimpulannya, kita harus benar-benar berpikir jernih atas setiap keputusan finansial yang ingin kita buat. Pertimbangkanlah risikonya, mana yang sekiranya lebih bermanfaat. Karena banyak banget orang-orang di luar sana, mulai dari kalangan artis ternama, public figure, hingga atlet-atlet terkenal yang dulunya hidup bergelimangan harta, tiba-tiba menjadi bangkrut karena setiap keputusan finansial yang dia buat hanya berdasarkan keinginan atau emosi semata. Dan pada akhirnya mereka menjadi menyesal. Selain itu, konsep opportunity cost juga bisa dalam dunia pendidikan. Misal, gua kan PNS ya, pengen banget ngelanjutin kuliah. Gua nanti milih tuh, apa gua mau kuliah yang mengakomodasi kegiatan belajar online atau offline. Tentu aja ada biaya yang harus kita bayarkan di setiap kesempatan yang kita lewatkan. Pada akhirnya gue milih yang mengakomodasi kuliah online. Lalu biaya yang gue korbankan, gue jadi nggak bisa kuliah offline, nggak bisa punya teman kelas offline, diskusi secara offline, dan sebagainya. Tapi positifnya, gue jadi lebih mudah untuk membagi waktu. Karena yang kuliah online ini jelas lebih fleksibel. Apalagi ditambah pekerjaan gue yang
kerja dari pagi sampai sore, malamnya gue bisa ngerjain tugas kuliah. Sebenarnya masih banyak banget konsep opportunity cost yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi ada banyak faktor yang mempengaruhi orang dalam pengambilan keputusan, seperti ketersediaan informasi, pengalaman hidup, dan faktor lingkungan. Nih guys, gue bakal ingetin sekali lagi, kalau kita ini hanya manusia biasa, kita nggak akan mungkin untuk selalu membuat keputusan yang benar atau sempurna setiap saat. Karena yang namanya manusia itu penuh keterbatasan. Baik itu keterbatasan informasi maupun keterbatasan pengetahuan. Dan dunia ini juga penuh ketidakpastian. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Bahkan kejadian minggu depan aja kita belum tentu tahu, bener nggak? Tapi meskipun begitu, kita juga nggak bisa asal-asalan dalam membuat keputusan. Ada beberapa hal yang masih bisa kita lakukan dalam membuat keputusan, seperti kita masih bisa belajar atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kita juga nggak bisa terburu-buru dalam membuat keputusan. Pertimbangkanlah sudut pandang orang lain sebelum kita membuat keputusan dan pahami risiko di setiap keputusan yang kita ambil. Serta belajarlah dari kesalahan-kesalahan, pengalaman baik itu kesalahan pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.